Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang hafal surat Ali Imran ayat 14. Kasih uang hadiah 100.000. Ada? Ali Imran ayat 14. Enggak ada ya? Alhamdulillah. Ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Jadi dalam rangka membangun kita kecintaan pada Al-Quran, saya suka keliling seperti ini. Da'awla naskurullah alladhi haraka qulubana wa haraka uqulana hatta namnaha al-quwata lil-qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who stand our heart so that we will given the power to perform this event. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid luar biasa. Wa basyiri sabirin itu ucapkanlah selamat kepada orang-orang yang sabar. Salah satu bentuk kesabaran adalah mampu mengendalikan hawa nafsu untuk bangun dan pergi ke masjid. Ibu-ibu barangkali karena tidak Jumatan, saya perkenalkan, biasanya dipanggil KHPS, Haji Prihatna Sudarma, itu disingkat jadi HPS supaya lebih mudah untuk menghafal. Alhamdulillah saya sudah belajar 6 jurusan sehingga ya berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini merasakan betapa susahnya mencari uang. Zaman Rasulullah pun malah lebih parah karena diboikot oleh orang kafir selama 3 tahun. Banyak yang kelaparan. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolong apa? Ayat sebelumnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi manusia itu diuji oleh 5 hal, ibu-ibu ya. Yang pertama ketakutan, yang kedua kelaparan, yang ketiga kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Nah 5 itu kalau dikelompokkan, ketakutan dan kekurangan jiwa itu penderitaan, menyangkut jiwa kita. Kemudian yang 3 itu kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, itu kemiskinan. Nah, jadi 2 kelompok. Bagaimana jawabannya? Minta tolong dengan sabar dan salat. Lalu sabar itu apa? Sabar itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika mendapat musibah, keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa diri kita adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini menceritakan salah satu istri Nabi yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu terkenal dengan punya keyakinan bahwa kalau kehilangan sesuatu maka Allah akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang itu. Karena keyakinan itu dibangun di dalam dirinya, maka dia tenang ketika menghadapi musibah.
ketika menghadapi sesuatu yang berupa keburukan. Ketika Abu Salamah meninggal di perang, ya, jihad fisabilillah, syahid, maka ketika masa idahnya sudah habis, ya, datanglah Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, aku ingin melamar. Nabi, kemudian kepala negara, Ummu Salamah kayaknya nggak percaya tuh, saya dilamar oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak pantas menjadi istrimu. Karena apa? Ummu Salamah, tiga, saya ini pencemburu buta. Yang kedua, saya ini banyak anak. Yang ketiga, saya ini sudah tua. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Ummu Salamah, ketika engkau pencemburu buta, nanti setelah jadi istri saya, cemburu saja yang normal, bukan ada butanya. Kemudian yang kedua, engkau banyak anak, anakmu akan menjadi tanggunganku ketika engkau sudah menjadi istri. Yang ketiga, ketika engkau sudah tua, aku pun sudah tua. Perlu dicatat oleh kita semua bahwa Nabi Muhammad SAW poligami itu ketika umur 53 tahun, bukan dari 40. Ya. Jadi sampai kepada wafatnya itu hanya 10 tahun. Itu pun setelah Siti Khadijah meninggal. Itu harus menjadi perhatian para bapak-bapak yang berhasrat poligami, bahwa Nabi itu ketika istri pertamanya meninggal baru dia poligami, Pak. Asalnya cuma satu. Baik. Nah, ketika lamaran itu diterima oleh Ummu Salamah, maka terbuktilah keyakinan Ummu Salamah ketika kehilangan Abu Salamah yang dicintainya, maka Allah memberikan Rasulullah SAW yang jauh lebih hebat. Kehebatan Nabi Muhammad SAW adalah mampu melahirkan 4 kepala negara. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di dunia tidak ada satupun manusia yang mampu melahirkan dia kepala negara, mendidik menjadi kepala negara 4 orang. Di Indonesia Soekarno hanya 1, Megawati. Dan di dalam buku Michael Hart itu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Karena 2 hal, tidak ada lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW berperan sebagai Nabi, ya, pemimpin agama, dan sebagai kepala negara. Kalau Isa itu hanya pemimpin agama. Nah, dari 25 Nabi itu yang menjadi kepala negara itu hanya 3. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itu pengertian sabar. Kemudian Profesor Dr. Sapi Antonio menjelaskan 5 ciri orang sabar itu apa. Yang pertama, orang sabar itu orang yang teguh, kokoh dalam pendirian. Artinya apa? Setelah proses berpikir yang lama dan panjang, memutuskan sesuatu, lalu dia melakukan sesuatu, cemoohan orang, kemarahan orang, cibiran orang itu dianggap panggilan. Karena salah satu sifat orang beriman adalah wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut celaan terhadap orang yang suka mencela. Surat Al-Maidah ayat 50. Sekali lagi, salah satu ciri orang yang beriman adalah tidak takut celaan terhadap orang yang suka mencela. Artinya lagi bahwa kalau kita menjadi orang yang beriman, harus tahu resikonya. Suatu saat kita dicemooh orang lain, dicela orang lain karena keimanan kita, karena keislaman kita. Sekali lagi, ciri orang yang sabar yang pertama adalah teguh.
Kemudian yang kedua, ciri orang sabar adalah tekun. Tekun itu apa? Tidak mudah bosan. Memperbaiki ilmunya meskipun perubahannya sedikit. Kalau kita belajar baca Quran sudah tua 5 tahun Pak standarnya. Tapi kalau masih di bawah 10 tahun itu rata-rata 8 bulan sudah hampir 10. Karena lidahnya belum terbentuk kalau masih kecil. Perlu kesabaran yang tinggi ketika kita belajar membaca Al-Quran dengan benar dan enak didengar. Nah, kalau enak didengar itu kaitannya dengan suara yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah mengadakan percobaan. Satu, suaranya enak Pak, direkam masuk ini YouTube. Enak tapi tadinya belum bagus, masih jauh. Yang satu lagi suaranya enak, yang satu suaranya jelek tapi sudah sesuai dengan target. Ini yang banyak penonton itu jawabnya masih kurang tapi suaranya enak. Karena yang dengarnya ini kurang paham. Seperti itu. Saya sudah nyoba. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, takwa. Takwa itu berlapang dada. Karena Rabbis rohli sodri wa yasiri amri wa hlul datam bilisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dada. Mohon maaf, meskipun kita kehilangan, kalau BAB buang air besar itu plong gitu, enak. Nah seperti itulah namanya takwa. Karena meyakini bahwa Allah menguji kita itu untuk meningkatkan derajat amal soleh kita. Amal soleh kita itu ditentukan apakah amal soleh kita itu merujuk pada Quran dan Sunnah. Yang kedua, keikhlasannya. Jadi mengapa Allah menguji manusia ada di surat Al-Kahfi ayat 7. Bahwa Allah menguji manusia untuk meranking siapa yang lebih bagus amal soleh, amal perbuatan. Kemudian yang keempat adalah tahapan. Ciri orang yang sabar adalah bahwa hidup ini ada tahapan. Sholat juga kan ada tahapannya. Niat, Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ciri orang yang sabar itu adalah orang yang tidak mudah menyerah. Jatuh bangun kembali, jatuh bangun kembali, up and down kata Bukan. Kata Abraham Lincoln, janganlah Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Nah, jadi sabar itu. Nah, sholat itu nanti saya kira sudah paham. Sholat itu doa. Karena memang semua yang dibaca di dalam sholat itu adalah, dan itu harus lahir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita menyatakan diri orang sabar, padahal kita malas karena ilmunya tidak berkembang di situ-situ aja. Padahal wahyu yang pertama adalah ikro. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman pada Allah. Ilmu dan iman. Kalau mulia itu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu surat Al-Hujurat ayat 13. Yang sebelumnya surat Al-Mujadalah ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hafal 5 ciri orang sabar? Tadi nggak ada ya. Perlu diulang-ulang belajar. Bener, nggak apa-apa. Bapak tidak ada yang hafal 5 itu wajar. Tapi kalau diulang-ulang terus, menghafal Quran juga di dalam pikiran kitanya mengulang-ulang aja, tidak jadi beban. Tapi kalau menghafal jadi beban. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.